Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Dalam pemikiran Xiaoyan, jika Yueli tidak muncul tepat waktu untuk pukulan tadi, Xiaoyan akan mengambilnya dan juga akan terluka. Meskipun kekuatan Xiaoyan telah meningkat pesat, dan dengan restu dari 10 api iblis absolut, dia dapat memiliki 60 juta sumber energi. Tetapi, musang listrik ungu ini tidak hanya sangat cerdas, tetapi juga sangat menentukan dalam membunuh. Dan tidak ada kualifikasi untuk menghadapinya secara langsung. Setelah pukulan ini, kepercayaan diri Xiaoyan dipukul lagi, dan dia juga mengerti bahwa meskipun dia telah meningkat pesat, masih ada celah besar saat menghadapi binatang kuno liar kelas 5. Xiaoyan mundur dan kembali ke sisi Sun Er. Lei Ji, Jiansu, dan Busen tidak pernah pergi. Ketika Xiaoyan dan Yueli pergi pada saat yang sama, mereka melindungi Sun Er. Gelombang monster bulan darah kedua sama sekali tidak mengharuskan orang untuk mencari monster kuno. Perannya berubah total. Kali ini monster purba mencari jejak manusia di langit yang membunuh dewa. Pada saat ini, saya akhirnya mengerti arti dari nama dewa pembunuh. Itu benar-benar membunuh dewa. Saya tidak tahu berapa banyak dewa perang yang mati di dalamnya. Gumam Jiansu pelan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami tempat seperti itu. Sekarang mereka bergabung dengan Xiaoyan. Jika tidak, menghadapi gelombang binatang bulan darah jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh satu orang. Hanya saja, aku tidak tahu dari mana datangnya begitu banyak binatang buas. Meskipun mereka benar-benar ingin mencari evolusi di sini dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Busen juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Untuk para dewa pertempuran yang memasuki tempat ini, mereka akan mengampuni hidup mereka untuk mencari keberuntungan untuk menerobos diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk binatang kuno ini. Beberapa dari mereka mengandalkan kekuatan mereka untuk menjadi lebih kuat. Dan beberapa memiliki peluang untuk menjadi lebih kuat pada akhirnya. Mampu melewati pembunuh dewa berkali-kali. Tanpa kecuali, mereka akhirnya akan menjadi eksistensi yang sangat kuat. Yang menarik banyak dewa pertempuran dan yang menarik binatang purba, ini juga sama. Xiaoyan berkata perlahan, mengatakan analisisnya. Setiap orang yang memasuki tempat ini memiliki mengejar kekuatan yang gila. Hidup dan mati telah lama diabaikan, dan hal yang sama berlaku untuk binatang kuno ini. Semua orang mengangguk sedikit ketika mereka mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, Lei Ji membuat gerakan diam, dan Liao Mi sedikit mengernyit. Sepertinya tidak ada yang salah. Tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Tidak, minggir. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan menyebar setelah dibuka. Semua aura di sekitar benar-benar terekspos oleh kekuatan jiwa dari ranah Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening dan segera berteriak tajam. Dan Xiaoyan mengulurkan tangannya untuk memegang pinggang ramping Sun Er dan menembak ke belakang dengan kecepatan yang sangat cepat. Lei Ji, Jiansu, dan Busen, meskipun mereka bertiga tidak menyadarinya, mereka semua mendengar Xiaoyan berteriak dan menembak ke belakang. Duar! Saya melihat bahwa tanah di mana mereka berdiri tiba-tiba menonjol tinggi dan mulut berdarah menembus tanah, menghancurkan lumpur dan batu di sekitarnya hingga berkeping-keping. Untungnya, Xiaoyan merasakan keberadaannya sebelumnya, dan semua orang menghindarinya satu demi satu. Seekor cacing pasir menggeliat, dan mulut seperti lubang hitam penuh gigi yang muncul di depan semua orang. Semua orang terkejut. Mereka tidak merasakan nafas sebelumnya. Untungnya, mereka menghindarinya tepat waktu, dan mereka tidak pernah terluka. Ketika kerumunan naik ke udara, ada geraman rendah dari sekeliling.
melihat ke atas. Ada sepasang mata binatang merah berdiri di tebing dan ngarai di sekitarnya. Dan sosok besar itu benar-benar mengelilingi area sekitarnya. Tanpa kecuali, mereka semua adalah binatang kuno dan binatang terlemah adalah kelas 2. Ada ratusan dari mereka dan di tempat lain di langit pembantaian dewa, tim yang bersembunyi tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah binatang buas kuno itu menghilang dalam sekejap. Sebenarnya tidak demikian. Mereka semua berkumpul di tempat yang sama. Dan tempat ini adalah tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Mereka berempat dengan cepat berkumpul bersama. Kedamaian yang sebelumnya adalah kedamaian singkat sebelum badai. Dalam sekejap, mereka dikelilingi oleh binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Kami dikelilingi. Mata Leiji serius. Xiaoyan mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Ada begitu banyak binatang kuno. Mungkinkah semua binatang kuno di langit, pembunuh dewa, telah datang ke sini? Xiaoyan melihat pemandangan yang mengejutkan itu. Lapisan demi lapisan binatang kuno berkumpul bersama seiring berjalannya waktu. Auman rendah bergema di ngarai, dan kemudian di antara kawanan binatang, sesosok berjalan perlahan dari sana, dan ada ratusan sosok aneh di belakangnya. Xiaoyan memfokuskan matanya pada orang ini dan berkata dengan datar, "Siapa itu?" Sosok itu berjalan pergi dekat. Berdiri tidak jauh dari Xiaoyan dan yang lainnya, mengangkat matanya menatap Xiaoyan. Dia berkata dengan dingin, "Kalian membunuh Chouge?" Mata Xiaoyan tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa tebakan Yueli akan benar-benar menjadi kenyataan dan seseorang sedang mencarinya. Apakah ada masalah? Xiaoyan tidak panik, tetapi menjawab dengan jelas. Menarik juga, bagaimana Chouge mati di tanganmu di tahap tengah dewa petarung bintang 6 dan 2 dewa petarung bintang 7 tahap awal. Mata sosok itu menyipit, menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum, mengangkat kepalanya, menatap pria di depannya dengan tatapan lucu di matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Kami tidak akan tahu jika kamu tidak mencobanya." Menghadapi pria itu, Xiaoyan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Mata pria itu menjadi serius, dan dia tidak berani menembak dengan mudah. "Apakah kamu tahu berapa banyak masalah yang telah kamu timbulkan? Apakah kamu pikir kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup jika kamu berani membunuh orang dari istana Tianren?" Pria itu menyipitkan matanya dan berkata dengan nada dingin, "Rumah surgawi. Kalau begitu, aku tidak tahu. Merekalah yang melakukan langkah pertama dan secara tidak sengaja membunuh mereka." Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Dihadapkan dengan jawaban Xiaoyan yang tidak malu-malu, wajah pria itu menjadi suram. Tetapi dia tidak memancarkan niat bertarung, tetapi perlahan mengangkat tangannya, dan ramuan yang sepertinya mengandung bintang muncul di tangannya. Segera setelah pil ini keluar, mata binatang buas kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya semuanya terfokus, dan mereka semua menjadi gelisah dan mengeluarkan raungan rendah. "Habisi mereka, dan aku akan menghadiahmu dengan pil ajaib yang dibuat dari 10 arah ini." Pria itu berkata dengan tiba-tiba, dan semua binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitar memandang Xiaoyan secara serempak. Dan mata mereka menjadi merah, memancarkan niat membunuh yang kuat. Raungan gemuruh terdengar seperti tanduk serangan. Di mata orang-orang ini, kelompok Xiaoyan lemah dan dapat dengan mudah dihancurkan. Diiringi oleh raungan, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dengan ganas, membuka keinginan mereka. Taring darah mengalir deras menuju Xiaoyan. "Sialan!" Mata Xiaoyan tenggelam. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini akan memiliki kemampuan untuk memerintah banyak binatang kuno. Dengan begitu, banyak binatang buas kuno,
Bahkan jika mereka menggunakan klon dewa abadi dan dewa iblis, saya khawatir itu tidak akan berguna. Tapi sekarang saya harus menggunakan klon dewa abadi dan dewa iblis untuk bertahan. Di cincin penyimpanan, klon dewa abadi dan dewa iblis tersapu, dan nafas yang tidak jelas dan kuat dari klon dewa iblis abadi meledak. Pria di ujung sedikit menyipitkan matanya ketika dia melihat ini, dan sepertinya mengerti sesuatu setelah melihat klon iblis abadi. Ternyata ada orang yang begitu kuat duduk di kota, tetapi tidak ada fluktuasi sumber energi di tubuhnya. Ini agak aneh. Mari kita lihat seberapa kuat untuk melenyapkan Chouge. Pria itu tampak sangat berhati-hati dan memilih untuk membiarkan binatang kuno ini memimpin dan menguji kelompok Xiaoyan terlebih dahulu, sehingga dia bisa lebih percaya diri di hatinya. Di bawah bulan darah redup, sosok besar yang tak terhitung jumlahnya meraung dari udara, dan bayang-bayang telah sepenuhnya menutupi semua sosok Xiaoyan. Dalam situasi ini, Xiaoyan sudah siap untuk yang terburuk. Bagaimanapun, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia harus melindungi Sun Er dengan baik. Jangan takut, Sun Er, aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Temukan Yueli dan pergi dari sini. Xiaoyan bergumam dengan Sun Er di belakangnya. Kakak Xiaoyan, Sun Er tidak takut. Jika kamu ingin berjalan, kita akan berjalan bersama. Tapi jika kamu ingin mati, kita akan mati bersama. Dan Sun Er tidak pernah takut. Sun Er mengeluarkan cambuk emas dari belakang Xiaoyan dan ingin bertarung. Ketakutan apa yang ada untuk menemani suaminya sampai mati dalam pertempuran. Klon dewa abadi dan dewa iblis juga siap bertarung. Lei Ji dan Jiansu semuanya bermartabat. Pada saat ini, mata Wu Shen juga penuh tekad. Hingga saat ini, hanya ada pertarungan, putus asa, dan ketakutan tidak berpengaruh. Ada begitu banyak binatang buas kuno. Tidak peduli seberapa kuat Anda menunggu, saya khawatir Anda akan sulit untuk menolak. Jika Anda bisa menyelesaikan ini, itu akan lebih baik. Pria yang menonton adegan ini dari sisi jauh mengangkat mulutnya sedikit dan bergumam dengan suara rendah. Tetapi pada saat ini, embusan angin menyapu seluruh ngarai dan terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi bersamaan dengan hembusan angin. Sebuah raungan membegakkan telinga, dan raungan ini bukan raungan biasa, tapi raungan naga sejati. Semua binatang kuno yang bergegas menuju Xiaoyan semuanya terdiam pada saat ini. Tanpa kecuali, mata binatang itu tiba-tiba menyusut, menunjukkan rasa takut, melihat sekeliling dengan ngeri dan dengan cepat mundur ke belakang. Dari ujung ada sosok menjarah, melayang di atas Xiaoyan dan yang lainnya. Sepasang mata berbentuk berlian menyapu sekeliling. Semua binatang buas merintih dan merangkak menuju sosok di tanah, menurunkan kepalanya seolah-olah mereka sedang menyembah. Xiaoyan terkejut menatap sosok yang muncul di udara, dan sosok ini adalah Long Yi, yang pergi berlatih dengan Yueli dan Wang Cai. Penampilan Long Yi hari ini telah berubah dengan rambut panjang di belakangnya. 2 tanduk naga tumbuh di dahinya. Sisi naga yang berkedip-kedip di kedua sisi wajahnya, dan baju besi yang tampaknya melekat di luar tubuhnya. Ayah, jangan khawatir, ini aku. Suara Long Yi keluar perlahan, dan penampilannya segera membuat semua binatang purba di sekitarnya menundukkan kepala, dan raungan rendah berubah menjadi rengekan. Long Yi? Xiaoyan menatap ke udara dengan kaget. Penampilannya berubah dari penampilan konyol menjadi sosok bermata tajam. Xiaoyan menyaksikan Long Yi menjadi lebih mendominasi, yang mencutkan hati Xiaoyan. Long Yi menjadi lebih kuat. Ini adalah hal yang baik. Tetapi Xiaoyan tahu bahwa pertempuran bintang Hongmeng telah menyebabkan pukulan besar di hati Long Yi, yang membuat Long Yi berubah begitu cepat. Apa yang terjadi?
Sosok yang berdiri di ujung sudah siap untuk menonton pertunjukan besar. Namun perubahan mendadak membuatnya sangat terkejut dan tidak berani melangkah maju. Matanya terfokus pada tubuh Long Yi, dan ketika dia melihat binatang buas di sekitarnya menundukkan kepala dan merintih, dia langsung mengerti sesuatu. Penindasan garis keturunan? Bagaimana mungkin? Bahkan penindasan garis keturunan ada di antara ras, dan binatang kuno ini berasal dari ras yang berbeda. Mungkinkah garis keturunan mereka dapat menghalangi semua binatang kuno? Jika demikian, apakah itu hanya bisa dilakukan dengan keberadaan tubuh? Sosok itu bergumam. Dia tidak bisa mengerti bagaimana Long Yi mampu melumpuhkan ratusan binatang buas kuno di sekitarnya. Namun faktanya memang demikian. Tidak ada binatang kuno yang berani menatap Long Yi. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai dengan penekanan kekuatan, yaitu kekuatan penekan yang berasal dari darah di dalam tubuh. Mengejutkan, tetapi meskipun garis keturunan kuat, itu terlalu lemah, dan itu hanya dewa petarung bintang 4, dan bahkan tidak memiliki 100.000 bintang. Saya ingin melihat apakah itu dapat menekan binatang kuno saya, dan juga dapat menekan boneka pembunuhan. Kata sosok itu dan ratusan sosok yang berdiri di belakangnya perlahan-lahan bergerak maju. Jika Anda perhatikan dengan seksama, wajah ratusan sosok ini semuanya memakai topeng, dan Xiaoyan merasa familiar dengannya. Topeng orang hutan yang mengerikan. Penampilan mengerikan itu seperti kulit hitam. Lubang mata mereka masing-masing mengeluarkan tawa aneh. Bunuh mereka! Sosok itu segera mengangkat tangannya, dan semua sosok yang mengenakan topeng orang hutan terbang bersama dan terbang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya dengan postur terbang yang aneh tanpa aturan. Long Yi, bisakah kamu membiarkan mereka membantu? Xiaoyan bertanya. Apakah binatang kuno ini dapat membantu mereka? Jika bisa, maka kali ini bukanlah krisis. Tidak, itu hanya bisa ditekan oleh darah. Saya terlalu lemah untuk membuat mereka benar-benar tunduk kepada saya. Long Yi menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiaoyan sebenarnya tidak punya banyak harapan mampu menekan binatang buas ini. Namun itu sudah cukup bagus. Jika Long Yi tidak datang tepat waktu, aku khawatir itu akan berbeda. Situasi sekarang, melihat banyak sosok aneh yang mendesing ke arah mereka, Xiaoyan melihat topeng orang hutan di wajah mereka dan segera matanya tenggelam. Dunia pembunuhan, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam. Matanya memancarkan niat bertarung yang kuat, dan pada akhirnya Xiaoyan terluka parah dan dia hampir terjebak. Sosok itu menjawab dengan suara yang dalam. Mata Xiaoyan menjadi lebih dingin, dan niat dingin di tubuhnya menjadi lebih meresap. Tapi ada boneka pembunuh yang memakai topeng orang hutan di sekitar, dan tidak mudah untuk menghadapinya. Boneka itu mendekat dengan cepat. Pada saat ini, cahaya hitam melesat dan mendarat di tubuh boneka pembunuh ini, langsung membaginya menjadi 2. Yueli kembali! Xiaoyan memegang penguasa berat di tangannya, dan matanya tidak melihat boneka-boneka yang dibantai ini, tetapi langsung mengunci sosok di belakangnya. Yueli, lindungi ibumu dengan baik. Aku akan menyerahkan ini padamu, dan serahkan orang itu padaku, kata Xiaoyan kepada Yueli yang kembali. Melihat apa yang terjadi di sekitarnya, Yueli diam-diam terkejut, karena dia pergi beberapa saat, dan dia tidak menyangka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Melihat ratusan binatang buas di sekitarnya, dia ketakutan. Akan tetapi, apa yang dia tidak takutkan adalah terlalu beresiko baginya untuk pergi. Untungnya, tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, dia akan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Setelah Yueli mendengar kata-kata itu, dia melihat sosok di belakangnya, mengarahkan pandangannya dan berkata perlahan, Shoutai, apakah ayah yakin akan melawan dewa pertarungan bintang 7 tahap akhir? Benar.
Yueli menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak, origin ki sekitar 70 juta. Belum lagi Shote di tingkat dewa pertempuran bintang 7. Di tengah-tengah membunuh langit, dia menjebak Xiaoyan yang secara alami membuat Xiaoyan merasa benci padanya di dalam hatinya. Dan hanya dengan melakukannya sendiri, kebencian di hatinya bisa lega. Leiji, Jiansu, bantu aku melawan jalan berdarah. Biarkan aku membunuhnya, dan pada akhirnya dialah yang menjebak kita," teriak Xiaoyan. Untuk mencapai Shote yang berada di bagian belakang, dia harus melalui siulan banyak boneka pembunuh yang datang. Leiji dan Jiansu mengangguk. Tubuh mereka segera bergerak, dan kedua wanita itu tiba-tiba menembak. Guntur dan pedang setan menciptakan jalan untuk Xiaoyan. Dari arah di mana Xiaoyan berdiri, Leiji dan Jiansu kebetulan membersihkan jalan untuk boneka pembunuh. Dan pada akhirnya adalah Shote. Tatapannya bertabrakan dengan pandangan Xiaoyan. Pada saat yang sama, Xiaoyan melangkah maju sedikit. Sosoknya berubah menjadi pelangi, menuju langsung ke arah Shote yang berdiri di ujung. "Hah? Tahap tengah dewa pertarungan bintang 6? Melihat Xiaoyan yang meraung ke arahnya, Shote menyipitkan matanya sedikit, merasakan fluktuasi nafas yang berasal dari Xiaoyan dan bergumam. Tapi mata Shote tidak memiliki sedikit pun sarkasme menghadapi Xiaoyan yang hanya berada di tahap tengah dewa pertarungan bintang 6. Mata Shote menjadi sangat bermartabat. Ada 2 dewa pertarungan bintang 7 yang tidak datang, tetapi dewa pertempuran bintang 6 yang terlihat lebih lemah berani melawan saya. Orang ini tidak sembrono. Dia harus memiliki kepercayaan diri untuk cukup untuk berani melawan saya." Shote dengan mata suram. Dia selalu berhati-hati, dan dia bahkan tidak bisa melihat jenis arogansi yang memiliki pembangkit tenaga listrik biasa.